Lagu cinta melulu. Kita memang benar-benar Melayu. Suka mendayu, dayu, dayu, dayu. Untung pulang gasik. Kuliah dari jam 7 sampai jam 3 non-stop. Mana mendung. Untung pulang jam 3. Tak jadi jam 8:30 malam. Ngomong-ngomong, di hari Kamis ini sepertinya ada yang aneh dengan kos-kosan ini. Memang sih, aku ada jadwal yang berbeda dengan Bram dan Parwoto begitu. Namun tak biasanya mereka meninggalkan kos-kosan dalam keadaan terbuka begitu. Nah, kan? Biasanya, jika mereka ke kampus atau keluar begitu, selalu sandal-sandal ditata dengan rapi. Lantai-lantai sudah dipel, tembok-tembok dicat ulang. Ini kenapa jorok sekali? Pating celiprat. Kok ada zigzag? Zigzag ini, zigzag lumpur. Ini ukuran kaki siapa ya? Jangan-jangan. Ini sepertinya bukan tanah lokal deh. Ukuran kakinya juga bukan ukuran Parwoto ini. Ini terlalu gemuk juga untuk Bram. Kos-kosan ini, paling mereka sudah pulang. Bram? What? Aku pulang. Pulang cepat ini. Tak jadi jam 1:30. Loh, kok sepi? Atau jangan-jangan... Siapa itu? Siapa itu? Kok seperti orang mendengkur? Siapa ya? Maling atau kucing? Kucing. Oh. Macam dagelan lawas saja. Mana mungkin kucing? Kucing atau maling? Kucing. Oh. Lalu siapa yang ada di kos ini ya? Aku telepon Bram saja. Ya, kok tak aktif? Parwoto? Kok tak aktif juga ya? Coba aku lihat kamarnya Parwoto. Dikunci? What? Apakah kau di dalam? Darmo? Sylvie? Tak ada yang di dalam. Ke kamar Bram saja. Loh, kok sedikit terbuka kamar Bram ini? Jangan-jangan malingnya ada di sini. Bram? Kok tumben mendengkur? Bram itu kalau tidur tak pernah mendengkur, bahkan cenderung singsot. Bram itu kalau tidur suka mendesis loh. Tapi bukankah Bram itu kalau tidur suka bergumam? Gumam. Oh, itu Bram. Sebentar. Bram kok suaranya tua sekali? Bram atau maling? Bram.
Oh, tapi kok aneh ya? Biasanya Bram menyahut ketika aku menanyakan nama atau sebentar, menggunakan password. Biasanya kalau aku tanya password, dia akan menjawab Salam brotherhood. Loh, ini aku belum bertanya kok sudah dijawab. Bram itu adalah teman kos yang sudah bertahun-tahun lamanya. Pasti dia juga mengetahui apa yang ada dalam isi pikiranku dan batinku begitu. Coba aku akan berteriak. Halo. Halo. Loh, Apakah benar? nyil unyil usro? Nyil unyil nyil serok ding. Oh, soulmate. Jikalau itu adalah Bram, dia pasti bisa meneruskan kata-kataku. Kalau Bram itu biasanya ngomong Fokus. benar. Nama mamanya Bram adalah Ceng Iis. sebentar. Itu nguruk atau kampanye? Teman kosnya adalah Parwoto. satu lagi. Parwoto. Teman kos selain Parwoto adalah Parwoto. Bulat kali aku tak dianggap. Bram, apakah kau mengigau? Enggak. Oh, bulat kali berkomunikasi dalam tidur. Parwoto tak aktif handphonenya. Bram juga tak aktif. Tapi sepertinya ini bukan Bram deh. Coba aku telepon Bapak Kos. Tak aktif juga. Ibu Kos? Tak aktif juga. Coba aku telepon Dude Herlino. Halo Dude? Dude? Bro, ini Icuk. Halo? Oh, dimatikan. Telepon Pak Desur. Nyambung. Halo Pak De. Halo. Pak De? Halo. Pak De sedang tidur ya? Iya, baru tidur. Oh, sorry Pak De, sorry. Wah, jadi mengganggu. Sorry. Mari Pak De. Mari. Kok suaranya terdengar sangat jelas ya? Coba aku telepon lagi. Halo, Pak De. Halo, ini siapa toh? Ini Icuk Siman Mata, Pak De. Pak De ini di mana? Di kamar. Tapi suaranya Pak De itu sangat jelas begitu. Pak D kan masih muda. Belum pelo. Ya, maksudnya sangat-sangat dekat begitu. Kan kita bersaudara. Iya sih. Maksudnya itu jeling begitu. Pak D habis perawatan. Pak De di Klaten. Sok tahu anak muda. Sebentar, Pak D itu kan masih tidur. Ngoroknya ketinggalan. Udah, lanjutin. Pak De, ini sekarang Icuk sedang ada di kosan begitu. Pak D kan nggak tanya. Suara Pak De itu sangat jelas terdengar di sini loh. Kamu itu aneh. Pak D itu suaranya di mana-mana terdengar jelas. Panutan. Zaman dulu itu Pak D baru ngomong bahwasanya semua itu udah tahu kok Pak D itu mau ngomong apa.
Wah, semua menerjemahkan. Apalagi kamu, saudara. Harusnya kan ya lebih ngerti toh. Cok ini. Posisi. Miring, Pak D itu jarang tidur tengkurap. Menurut Feng Shui, Pak D itu harus miring ngadep ke selatan. Kalau hari Kamis begini tuh harus menghadap ke selatan, posisi miring. Feng Shui-nya begitu. Maksudnya adalah sepertinya aku akan menebak Pak D itu sekarang sedang ada di sebentar Pak D. Handphonenya aku taruh dulu Pak D ya. Jangan tutup. Jangan tutup Pak D. Jangan tutup Pak D. Pak D, jangan tutup. Siapa yang mau nutup? Handphoneku nggak ada pintu. Kenapa? Handphonenya nggak ada pintu. Tak kedengeran Pak D. Handphonenya sudah aku taruh. Ya nanti handphoneku juga tak taruh. Jelas sekali loh. Kan udah dibilang, Pak D itu memang jelas. Aku buka saja kamarnya Bram. Loh, benar kan? Itu halo Pak D, halo? Halo. Apakah Pak D pakai selimut? Aneh. Ya pakai baju sama celana. Apakah Pak D sedang berbaring? Namanya juga tidur. Maksud Icuk adalah ketika Pak D tidur, apakah Pak D Sur itu menggunakan selimut untuk kerukupan begitu? Bukan Pak D yang bermaksud menggunakan. Selimutnya yang tahu diri. Dia pengen nutupi Pak D. Tapi kok Pak D tidak ngorok lagi? Nah ini, Pak D, apakah kalau kedinginan menggunakan selimut? ya jaket. Jendelanya ditutup. Bikin minuman panas. Sekoteng, bintang jahe, balsem. Ini kok agak aneh ya? Apanya? Pak D kalau tidur ngolet tidak sih? Itu kalau hari Jumat. Apalagi kalau di bis. Itu pasti ngolet. Ngolet. Pak D, di depan saya ini ada satu sosok orang yang sedang kerukupan selimut begitu. Bagaimana kalau saya buka selimutnya? Sebentar, yang bijak anak muda. Kamu tahu tidak siapa yang ada di dalam selimut? Tidak tahu. Lah, ya jangan asal. Itu nggak sopan. Nek orang ngerti sopo, takon. Tanya. Banyak masalah itu muncul karena ketidaktahuan, tapi orang sok tahu lalu menuduh, mencurigai sesuatu, melakukan tindakan tanpa tahu apa yang dilakukannya. Sama persis saya kayak kamu itu. Perjelas di awal. Makanya semua itu harus dipahami, dipelajari. Sebagus apapun ide, gagasan, kalau tidak dipraktekkan ya akan muspra. Percuma. Kalau kamu nggak tahu, cari tahu dulu, yakinkan dulu itu siapa. Ada di dalam selimut, tunggu dulu sampai orang itu buka selimutnya dengan dirinya sendiri. Tak kasih contoh kayak Pak D itu biasanya langsung Buka selimut. Pak D! Loh lah iya. Loh, sebentar. Hei. Sama orang tua nggak sopan. Tapi ini beneran Pak D. Kamu pikir siapa? Kok Pak D tak memberitahu kalau sedang ada di kosan begitu? Dari tadi telepon. Aku pikir tadi maling Pak D. Sama. Aku pikir juga yang datang tadi itu maling. Loh, berarti tadi yang mengendap-endap di rumah ini, di kosan ini, kamu ya? Tadi yang mendengkur-dengkur Pak D. Tadi yang telepon-telepon orang itu kamu ya? Tadi yang mengangkat telepon Pak D. Kamu tuh anak muda, makanya jangan suka apa-apa curiga.
Pak D itu makanya Apa? dia Apa? Kamu mau bilang Pak D itu senior tahu nggak? Lebih tahu dari kamu. Pak D kan sebagai orang tua. Senior, garis bawah senior. Tua. Senior. Oh, Makanya jadi anak muda itu ya sopan. ya maksudnya Pak D. Pak D itu kan sebagai orang tua, itu kan Senior. iya. Ya maksudnya Cuk adalah Pak D itu sebagai senior yang tua. Just senior. Pak D kok tak mengabari kalau akan ada di sini begitu? Kan Mak tetap kaget Pak D. Nah ini. Kamu itu loh, anak muda itu tidak harus diberitahu oleh orang tua, tapi harusnya bisa memahami pelajaran senior. Disitulah anak muda itu harus proaktif. Tanya, Pak D mau kemana? Nah, baru Pak D menjelaskan. Pak D mau kemana? Telat. Pertanyaan itu sebelumnya. Apa iya kamu mau Pak D ngasih jawaban dulu, baru kamu bertanya? Maksudnya kan Pak D itu hujuk-hujuk ada di kosan begitu. Tanpa ada tanda-tanda, tanpa ada sesuatu yang memberitahuku kalau ada Pak D di kamar Bram pula. Anak muda sekarang itu jarang mengasah rasa. Feel. Harusnya anak muda apalagi punya hubungan darah tahu. Pak D itu dulu kalau eyang itu mau rawuh, mau datang, memahami. Ono manuk gancer-gancer suarane. Oh, eyang mau datang, Pak D siap-siap. Harusnya kamu tahu itu. Misalnya cecak suaranya biasanya kalau rutinitas. Kamu harus pahami apa makna dibalik cek-cek-cek itu. Tokek misalnya. Itu yang biasa. Apakah waktu itu berubah? Nah, itu kan alam itu bisa memberi makna, bisa memberitahu kita apa yang terjadi. Kita harus jeli, harus peka. Tadi sepertinya waktu pulang kampus, masuk kos, semuanya biasa saja kok. Ini di dalam satu kebiasaan pasti ada kebiasaan yang berbeda. Tidak ada yang sama dalam hidup ini. Kamu dengar nggak itu suara ayam jago berkokok? Ya, Pitik keluruk. biasa saja. Jam berapa ini? Jam 4 sore. Nah, itu sudah ngowahi adat. Sudah berbeda biasanya. Jago keluruk itu pagi membangunkan orang. Berarti di kosan ini banyak pemalas. Sore tidur dia membangunkan. Itu pertanda kamu harus bangun aktif. Tahu kondisi Pak D. Namanya juga ayam ya berkokok Pak D. Masa ayam menggonggong? Nah, itu cuman berkokoknya itu ayam itu tahu jam meskipun dia nggak pernah membeli. Nah itu kamu dengerin nggak? Jangkrik, suara jangkrik jam segini coba. Itu kan tandanya kamu nggak pernah peka sih. Itu tandanya bahwa ada anak muda tidak menghormati orang tua. Kalau ada orang tua sudah capek istirahat, buatkan minuman. Jangkrik itu ngasih pertanda loh. Oh, Pak D minta dibikinkan minum. Pak D tidak pernah. Zaman dulu juga Simbah itu nggak pernah kok Pak D ngomong, oh Simbah minta dibuatkan minum. Enggak sama sekali. Kamu dengarkan tadi, alam yang memberi tanda apa yang harus kita lakukan. Pak D, sebentar. Aku ambil teh panas ya. Pak D, ini teh panas buat sore-sore seperti ini. Pak D tak apa? Pak D dulu itu tahu kesukaannya Simbah. Simbah itu sukanya karena di dalam minuman itu kan menggambarkan kehidupan ini. Ada pahit, ada manis, ada tawar, ada panas, ada dingin, ada sedang. Nah, Pak D sudah tahu kalau
Simbah itu pengen apa yang ada di seluruh isi gelas itu adalah menggambarkan semuanya. Dari pahit, kemudian ditambah air, panas, baru akhirnya ada pahit, panas, manis itu yang menambahkan kelengkapan. Jadi ibaratnya di senja sore seperti ini tidak ada sinar matahari, maka tidak menjadi indah karena tertutup mendung. Itu kalau tidak ada matahari yang mulai terbenam, itu keindahannya berkurang. Sama seperti teh panas ini. Ketika tidak ada nuansa gula, maka rasa yang lengkap tidak diterima kita. Cenderung hambar, tawar. Oh, maksud Pak D, tehnya tawar kurang gula. No. Tidak. Pak D tidak pernah meminta. Pak D hanya menggambarkan alam. Alam yang memberi tanda buat kita. Nah itu kamu lihat, gak ada matahari toh. Oh, sebentar. Tak ada matahari berarti tak ada gula. Tak ada gula berarti teh tawarnya rasanya hambar. Oh, sebentar Pak D ya, sebentar ya. Nih. Nah, Pak D. Sudah ada gulanya tadi. kamu tahu nggak kalau senja mataharinya terlalu lama, itu nggak mungkin. Sebentar, apakah ini maksudnya gulanya kebanyakan lalu Pak D minta dikurangi saja? Itu harusnya kamu memahami sejak tadi. Tapi kan ini masih senja. Wes kadung lewat. Senja itu kan komposisi mataharinya harus pas. Nek kakean padange, kuwi marahin yang moto ya ra penak. Kaya nek mbiyen jaman mbiyen jenenge Candri Olo, moto blereng, cemlorong. Kuwi isi apa-apa ning ojo nganti kenemenan, jangan terlalu over. Mata itu ada batasnya. Lidah itu ada batasnya. Pak D. Aku paham. Gulanya terlalu banyak, Pak D minta dikurangi begitu. Pak D tidak pernah meminta. Alam yang memberi tanda. Terlalu banyak itu keserakahan. Coba misalnya. Iya. Gula itu hanya tinggal segitu, semua kamu kasih dalam satu minuman. Orang lain nggak bisa menikmatinya. Rasa manis itu kita harus bagi. Pak D merasa bersalah. Nggak enak. Manis itu bukan buat Pak D saja. Semua harus merasakan sama. Ini harusnya yang menikmati gula ini banyak orang. Kenapa hanya Pak D? Pak D merasa hina, malu. Manisnya hanya dikecap oleh Pak D. Sementara orang dibiarkan menerima kepahitan-kepahitan. Pak D jadi merasa kalian semua itu suci. Pak D itu merasa hina. Kalian semua suci, aku penuh dosa. Iya Pak D, maaf Pak D, maaf. Jangan minta maaf. Pak D, tanpa kamu minta maaf, Pak D itu sudah memaafkan. Pak D itu tahu setiap manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Dan itu adalah keikhlasan kita untuk memberi maaf. Kamu pernah nggak sampai sekarang tidak memaafkan seseorang atas kesalahannya? Ada nggak? Ada sih, tapi sepele kok. Nah, jangan pernah menganggap sepele sesuatu kesalahan. Maaf itu bukan ada ukuran besar kecil, sepele atau bermuatan banyak. Tidak, semua harus dimaafkan. Tapi itu bukan salah Icuk Pak D. Jangan kamu sok-sokan begitu. Kamu tetap harus minta maaf. Kamu merasa itu bukan kesalahanmu. Mungkin saja kesalahan dia itu berawal dari kesalahanmu. Loh, kok bisa? Loh, sudah belajar. Maksudnya bagaimana bisa kesalahanku?
kamu harus introspeksi. Jangan-jangan kamu merasa tidak punya kesalahan, itu membuat orang lain jadi melakukan kesalahan. Lihatlah dirimu. Siapa orang itu? Ya adalah Pak De. Nah, kamu bilang ada, tapi nggak menjelaskan siapa. Butet. Nah, itu aja kamu menyebut sudah nggak ikhlas. Butet. Cooling down. Kepala dingin, hatinya bersih, jiwanya jernih. Nggak pakai menghela nafas. Ikhlas. Pelan-pelan, Ya. fokus, lalu sebutkan namanya. Namanya Red. Namanya Red. Nah, berarti kamu hanya di niat awal. Ketika melakukannya kamu masih nggak ikhlas. Pret. Butet Pak De. Butet. Nah, ini justru baru kamu yang sebenarnya. Berarti kalau tidak ada tekanan apapun kamu tuh ikhlas. Butet kenapa? Butet itu suka marah-marah Pak De. Masa mengangkat telepon marah. Aku bilang sedikit apa begitu marah. Bahkan aku tak bilang apapun marah Pak De. Nah. Butet kali butet itu. Itu berarti mungkin loh itu karena kamu dia mengangkat telepon marah. Iya, berarti harusnya kamu nggak nelpon. Kamu yang nggak memahami. Kamu ngomong dikit-dikit aja dia marah. Betul Pak De. Nah, mungkin kamu yang salah. Kenapa kamu ngomong cuma dikit-dikit? Kenapa nggak banyak? Mungkin dia berharap semua itu kamu sampaikan. Mungkin kamu nggak terbuka, nggak los. Ngomong cuma pakai kode. Terus tadi kamu bilang, kamu nggak ngomong dia juga marah. Iya. Nah, harusnya ngomong. Jadi introspeksi, jangan menyalahkan orang lain. Ketika kita tahu bahwa apa sih kok orang itu marah ke saya. Lalu Pak De, apa yang harus aku lakukan begitu? Sekarang juga kamu telepon Butet, kamu minta maaf. Nanti marah Pak De. Jangan suudzon. Jangan curiga. Mencurigai seseorang tanpa kita tahu itu sebenarnya sama dengan apa yang kita lakukan. Berkaca. Kalau dia marah, Kalem. Cooling down. Hati dingin. Kalau kamu sudah di awal sudah berpikiran kalau dia marah, berarti dia bakal marah. Kita yang harus mengatur. Alam memberi tanda. Coba gini. Pak D itu pengen tahu semarah apa sih Butet sebenarnya. Pak D yang telepon, kamu yang jadi Butet. nah seperti ini Pak De. Coba Pak De telepon. Halo, Butet. Apa halo? Kenapa kau telepon? Loh, namanya juga berhubungan. Pasti ada maunya kau, ya kan? Loh, ini jam berapa coba? Saatnya makan. Cuman mau mengingatkan makan. Kamu belum makan kan? Nanti sakit loh. Iya sih, belum. Ya sudah, makan dulu. Nanti teleponnya kalau sudah kenyang, nanti aku telepon lagi ya, Butet. Iya Bang Icuk. Nah, nih contohnya kayak gitu kan. Nah, kalau gitu kan enak. Jadi nanti kalau udah suasananya adem, kamu nggak emosi, baru kamu nelpon. Baiklah. Itu adalah step awal dari minta maaf. Sebenarnya tidak harus ngomong maaf. Itu aja dia pasti sudah tahu. Tapi kan... Telepon. Ya, Pak De, nanti itu... Telepon. Dia itu... Telepon. Biasanya kalau aku mengangkat... Telepon. Ya. Kendor. Jangan emosi. Halo. Nah, itu. Halonya itu yang pakai rasa. Ya, tapi kan dia kan pasti akan menjawab dengan nada tinggi, Pak De. Ketika dia nada tinggi, kamu nada tinggi, berarti tidak saling mengisi. Do rendah, do tinggi. Itu kalau do sama. Kalau sama-sama tinggi nggak akan selesai. Halo. Seperti itu? Agak
naik dikit. Jadi ada emosinya, tapi tidak emosional. Halo. Terlalu panjang. Halo. Nice try. Baik. Halo. Iya, Butet. Iya. 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 Iya, tapi kan... Iya. Ya tidaklah. Entahlah. Kan sudah dikasih tahu Pak D, jangan emosi. Nadanya tinggi terus, Pak D. Namanya juga overtone. Nada tinggi itu mungkin dia. Tadi yang nutup telepon kamu toh? Iya. Kamu nggak menghormati dia. Jangan sekali-sekali dalam kondisi apapun menutup telepon duluan tanpa permisi. Itu tidak elok. Diulangi lagi. Jangan terpancing. Ulangi telepon. Halo. Iya, tapi... Nah. Aduh, sini Pak D yang telepon aja. Nih. Pak D kasih contoh cara menghadapi perempuan. Kalau Pak D yang telepon, pasti Butet. Nggak mungkin marah. Cara. Halo. Nak Butet. Iya. Sabar, Icu memang kayak gitu. Tapi hatinya baik kok. Halo. Iya ya. Iya. Iya ya ya ya. Ini iya ya ya ya. Oh ya ya ya. Ya udah. Pak D kok menutup telepon? Katanya menutup telepon harus ada izinnya, permisi dulu. Loh, Pak D tadi bilang apa? Ya udah. Nah, itu permisi. Tidak harus pakai kata-kata permisi. Ya udah, itu pamit. Tapi kenapa ditutup? Jadi begini. Dalam sebuah kehidupan tidak semuanya itu mulus seperti apa yang kita harapkan. Mungkin loh ini mungkin. Itu karena kondisi tertentu. Pak D, kamu harus memahami siapa yang kamu ajak bicara. Membutuhkan strategi tersendiri. Sama kayak Pak D barusan. Butet marah kan, Pak D? Bukan marah. Kondisinya yang belum pada tahap cool. Nanti suatu saat itu pasti kok. Jadi ini kan yang namanya gejala alam itu ada. Dalam kondisi misalnya dalam kondisi terik siang matahari kita berharap itu adalah dingin. Nggak mungkin kan? Tunggu nanti sore. Tunggu nanti malam. Sama. Mungkin Butet masih kebawa sama kamu. Coba kalau itu sama Pak D tok. Nggak mungkin. Zaman dulu Pak D dulu juga gitu. Pak D tidak akan pernah telepon kalau Pak D emosi. Memangnya kenapa, Pak D? Zaman dulu di rumah itu nggak ada telepon. Oh iya, Pak D tua ya? Senior. Oh, senior begitu. Jadi zaman dulu itu telepon kan cuma ada di kantor kecamatan. Mosok Pak D marah di depan publik? Ya malu. Lagian kalau Pak D marah, mau telepon berangkat, naik sepeda udah capek. Tadi itu pasti Butet marah kan? Enggak, marah apa? Cuman nggak cool. Itu aslinya marah, Pak D. Butet itu beda dengan wanita-wanita yang lain begitu. Lah iya namanya manusia pasti beda. Kamu itu nggak usah suka marah, nggak usah emosi. Loh, aku tak emosi. Pak D itu yang emosi.
Kamu itu selalu nggak tahu, nggak bisa sopan. Nuduh orang tua. Senior. Orang tua. Senior. Kamu itu cuman kata aja dimasalahkan. Pak D ini senior. Udah satu orang tua. Senior. Katanya kata-kata tak boleh dipermasalahkan. Loh, ini kamu mempermasalahkan. Kata-kata yang tidak dipermasalahkan, kamu permasalahkan. Apa? Pak Ade itu sukanya marah-marah, tapi bilang tak boleh marah-marah. Siapa yang marah-marah? Pak D itu marah-marah. Itu sebenarnya bukan marah-marah. Oh, saya salah. Aku malah bingung deh. Tadi Butet marah-marah ya? Bukan. Cuman belum cool. Tapi Pak Ade kok bisa tetap cool, tetap santai begitu? Itu namanya juga Pak D. Ada saat tertentu, Butet itu yang harus diselami. Tunggu dia reda. Masa kalau ada orang baru marah, baru naik pitam, Pak D ikut-ikutan naik pitam. Seberapa besar sih pitam? Kita harus yang ngalah. Tapi sepertinya tadi Butet marah-marah deh. Bukan marah-marah. Mungkin terpengaruh dari kamu. Pak Ade pasti pura-pura. Pak Ade pasti tadi tak mampu menghandle seorang Butet begitu. Ya kan? Butet itu memang beda Pak Ade. Percaya saya. Butet itu beda dengan wanita-wanita lain begitu. Lah kalau sama dengan wanita lain, terus apa perbedaannya? Kenapa kamu gak cari wanita-wanita lain kalau sama semua? Gampang kalau di depan Pak D bisa tak handle. Gak akan marah. Tadi marah itu pasti Pak Ade. Pak Ade tak bisa menghandle, lalu ditutupkan teleponnya. Siapa bilang? Pak D itu tidak sama sekali tidak bisa, kok nggak bisa menghandle bagaimana? Cuma memberi kesempatan biar emosinya itu sampai puncak. Oke, kita masuk. Itu. Tadi kenapa ditutup teleponnya? Strategi. Trik. Kalau begitu aku tadi menelpon Butet, aku menutupnya juga strategi tadi. Beda cara. Kamu nggak ada kata-kata pamit, nggak ada kata-kata ya udah. Pak D kan ya udah ya. Klek. Loh, itu berarti Pak D juga terpancing kemarahan. Kamu itu loh. Kamu kok malah nyalain Pak D? Pak D kan ngasih contoh. Pak D itu nggak pernah marah. Sorry. Kamu ngawur aja sama orang tua. Senior. Orang tua. Senior Pak D. Pak D bilang apa? Kamu masih mempermasalahkan kata-kata lagi. Pak D itu nggak pernah marah. Kamu kata senior sama orang tua aja dimasalahkan, diperdebatkan. Pak D itu sebagai senior tersinggung. Tadi kata Pak D tua. Senior. Tua. Senior. Jadi katanya tak boleh mempermasalahkan kata-kata ini bagaimana sih? Kamu ini loh, sebagai senior, Pak D mengulas. Kamu bilang Pak D mempermasalahkan kata-kata. Kamu yang mempermasalahkan kata-kata, Pak D mempermasalahkan kata-kata. Masalahnya di mana coba? Kamu itu loh anak muda dikasih tahu sama senior, malah ngeyel, malah bikin emosi, malah bikin orang lain marah. Introspeksi. Pak D itu yang harusnya introspeksi. Ngomong sama orang muda, masih pemikiran-pemikiran lawas begitu. Ini malah tambah menuduh. Kamu harusnya introspeksi. Pak D marah itu karena siapa? Karena kamu. Coba kalau nggak ada kamu, Pak D nggak akan marah. Baru kali ini Pak D marah. Pak D itu nggak pernah marah. Berarti sumber permasalahannya itu kamu. Ini Pak D nih, gara-gara Pak D aku juga tak pernah marah-marah kok. Kenapa kau sekiranya membuatku marah begitu? Sumber masalahnya adalah Pak D. Sumber masalahnya Icu. Pak D. Icu. Sudah kalau gitu. Pak D pergi dari kos-kosan ini. Pak D pergi. Jangan, aku saja yang pergi. Aku. Aku Aku yang pergi. Aku. Ya sudah, Pak D saja. Pergi sana. Katanya kamu. Kamu aja sana. Tak usah, Pak D saja. Ini masih ngeyel. Tadi kamu bilang siapa? Kamu kan yang mau pergi? Pak D. Kamu. Pak D. Kamu.
Ya udah, aku yang pergi.